Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Ada situasi atau seseorang di sini yang berubah tiba-tiba ya, karena mungkin dia menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang di sini ya. Mungkin kamu yang tiba-tiba sifatmu berubah sehingga situasinya sekarang jadinya berubah ya, karena kamu menjadi salah satu pilihan dari si dia yang mungkin pernah menjalin hubungan dengan kamu dan mungkin masih sampai sekarang sering teringat oleh kamu orangnya ya. Dan orang ini memang sebenarnya banyak sekali option ya, banyak sekali pilihan. Kemudian juga ya cukup nakal orangnya ya, suka bergonta-ganting pasangan, bahkan mungkin pernah melakukan one night stand atau bagaimana gitu. Terus itu juga sejujurnya si dia ini masih menyimpan foto kamu loh ya, bahkan sering bernostalgia ya, melihat foto-foto kamu. Terus itu sering merindukan kamu nih, aku lihat ya, dia sering merindukan kamu, sering melihat foto-foto kamu, karena dia merasa bahwa ketika dia bersama kamu dia tuh merasa bahagia ya. Bahkan aku lihat dari kedua belah pihak pun sama-sama bahagia ketika kalian masih bersama gitu ya, atau ketika kalian dipersatukan itu sebenarnya kalian sama-sama bahagia, jadi nggak ada paksaan gitu loh. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ternyata dia masih sayang sama kamu, dia masih suka sama kamu, masih cinta sama kamu, bahkan ingin mengajak kamu untuk berkencan ya. Berarti situasi kemarin mungkin kalian hubungannya baru PDKT-an ya, baru penjajakan, atau mungkin sudah menjalin hubungan tapi mungkin sekarang sudah berakhir hubungannya, sehingga si dia ini ingin ngedate lagi sama kamu. Apapun situasinya, aku lihat di sini dia masih menyayangi kamu ya, masih sering kepikiran kamu terus. Dia masih masih senang gitu kalau misalkan kamu menggoda dia ya. Mungkin orangnya memang suka digoda ya, sehingga dia itu ngerasa kalau kamu sekarang menggoda dia, dia pun akan tergoda gitu. Karena di sini dia masih memiliki rasa ketertarikan dan suka sama kamu, bahkan dia ada niatan untuk menjalin hubungan sama kamu. Dia orang yang takut akan ditelantarkan ya, dia takut dia takut sendirian, dia takut tidak ada teman ya. Makanya di sini kalau misalkan dia lihat situasinya tidak menyenangkan, dia akan cari yang lain. Dia suka kebebasan nampaknya memang ya, aku lihat di sini. Jadi suka lari kemana-mana. Kemudian situasi sekarang dia melihat kayaknya salah satu di antara kamu atau dia itu kayak belum siap untuk menjalin suatu hubungan ya. Mungkin karena memang masih berbeda prinsip, beda pola pikir, atau memang masih ada suatu keraguan yang membuat salah satu di antara kalian itu belum siap untuk menjalin hubungan gitu ya, entah ini kamu atau dia. Sehingga aku lihat juga dia tidak mau memaksakan situasinya, dia tidak mau memaksakan kehendak. Jadi dia akan melihat dari perspektif kamu. Jadi kalau aku rasa di sini kamu mungkin yang belum siap untuk diajak kembali bersama dia atau berkomitmen dengan dia gitu ya, kembali untuk menjalin hubungan dengan dia. Jadi kalau aku rasa di sini juga dia nggak mau memaksakan kehendaknya. Dia akan menunggu sampai kamu siap. Jadi saat ini pun dia masih sering stalkingin kamu, dia masih sering ingin tahu bagaimana pemikiran kamu, perspektif kamu ya, pendapat kamu tentang dia. Kalau misalkan dia datang, apakah kamu masih mau menerima dia atau enggak? Karena ternyata di sini tuh dia pernah melakukan pengkhianatan sama kamu, dia pernah menipu kamu, dia pernah berbohong, bahkan dia pernah berselingkuh juga dari kamu. Dan aku lihat di sini semuanya sudah terungkap, bahkan kamu sudah tahu sifat asli dia ini seperti apa. Dan kalau memang kamu dengan dia belum menikah, jadi kalau aku lihat saat ini kenapa kamu belum siap untuk dia ajak balikan atau
menerima dia kembali itu karena kamu ingin memulihkan ketenangan kamu, kepercayaan diri kamu setelah masa-masa sulit yang kamu lewati selama ini dengan dia gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu memilih untuk fokus dengan dirimu, menyembuhkan dirimu ya. Karena selama ini sebenarnya kamu itu sudah diberikan firasat gitu ya oleh semesta bahwa dia ini ada yang aneh, bahwa dia ini selingkuh, bahwa dia ini berbohong, ada yang dia tutup-tutupi. Tapi mungkin selama ini kamu selalu mendenial, menganggap itu hanya sekedar perasaan saja, ya bukan suatu perasaan yang berarti. Tapi ternyata itu bentuk dari kayak pemberitahuan dari semesta untuk kamu gitu. Tapi kamu selama ini selalu mendenial. Akhirnya ketahuan semua deh ya. Akhirnya ketahuan tentang apa yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia lakukan ya. Apalagi di sini aku lihat dia sering mengabaikan kamu ya. Oke, aku lihat di sini kamu sering diabaikan oleh dia selama ini. Karena memang dulu dia menganggap perasaan cintamu itu ya kayak hanya sekedar perasaan aja gitu ya, bukan sesuatu yang berharga atau bukan sesuatu yang perlu untuk dibangga-banggakan atau diperjuangkan. Ya dia merasa bahwa kamu cinta sama dia itu ya udah hanya sekedar perasaan dan dia nggak harus gimana-gimana gitu ya. Dia ya harus fokus aja dengan hidup dia gitu ya. Tapi setelah apapun yang terjadi di antara kalian di sini kayak dia disadarkan gitu. Dia disadarkan bahwa kalau memang hubungan ini ingin langgeng, hubungan dari kedua belah pihak itu ingin lancar, maka harusnya dari kedua belah pihak mau sama-sama berjuang, mau sama-sama berkorban, mau sama-sama bekerja sama untuk membuat hubungan ini terrealisasi. Sehingga aku lihat di sini dia ada kesadaran diri sekarang ya tentang seberapa berartinya sebuah hubungan gitu. Bagaimana cara untuk menjalankan suatu hubungan ya, perlu ada kerjasama, pengorbanan ya, take and give yang setara seperti itu. Karena kalau aku lihat juga kan di sini banyak sekali kesalahpahaman, miskomunikasi ya di antara kalian, karena di sini ada seseorang tuh yang salah dalam mengartikan ya, dalam mengartikan kalimat atau kata-kata yang mungkin entah kamu yang ucapkan atau dia yang ucapkan, kalian salah mengartikan sehingga ada suatu kesalahpahaman di antara kalian yang akhirnya menjadi konflik di antara kalian. Dan aku lihat memang di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin memiliki kebiasaan yang mungkin sulit untuk bisa dirubah ya. Terus juga dia mungkin ikut dalam suatu organisasi atau kayak klub atau tim sepak bola, tim basket atau apalah semacam itu. Terus juga aku lihat di sini orang yang sangat pintar sekali mengendalikan dirinya ya. Dia ini orang yang sangat memiliki otoritas yang luas ya. Dia ini orang yang mungkin memang memiliki jabatan di dalam karirnya, dalam pekerjaannya, atau memang dia ini tuh punya jiwa kepemimpinan ya. Jadi orangnya itu nggak mau jadi bawahan atau karyawan gitu ya. Dia maunya jadi salah satu atasan gitu. Orangnya modis, analitis banget. Dia itu pemikirannya itu materi di atas segalanya gitu ya. Jadi semua itu memang lebih diutamakan materi gitu ya kalau aku lihat di sini. Orangnya jujur, bermoral, beretika ya. Terus itu juga orangnya selalu mencoba untuk bersikap adil. Mungkin ada sebagian dari mereka yang kerjanya di peradilan, militer, polisi, penegak hukum yang seperti itu. Kalau tidak ya mungkin memang dia orangnya cukup adil, dia selalu berusaha untuk bersikap adil. Orangnya memang kalau aku lihat di sini mungkin lebih dewasa dari kamu. Intinya dia seorang pria dewasa yang tenang, disiplin, cerdas, jujur, kuat ya. Orangnya rasional banget. Terus itu juga aku lihat di sini dia lebih suka menggunakan otaknya ya daripada egonya. Jadi mungkin kadang kamu pun kalau ngelihat dia itu dia jarang marah ya, tapi dia lebih banyak diam kalau karena di sini dia kalau bertindak itu selalu dengan otaknya dulu ya, dipikirkan dulu sebelum bertindak.
Dan kalau aku lihat di sini dia tidak suka mengungkapkan perasaan dia di depan orang lain termasuk kamu ya. Jadi mungkin akan sulit bagi kamu untuk mengerti tentang apa isi hati dia, perasaan dia bagaimana, apa yang dia pikirkan itu mungkin akan sulit. Terus juga aku lihat di sini dia ini memiliki gaya percakapan yang hebat. Jadi kalau kamu siapapun yang ngomong sama dia itu kayak terpikat gitu loh, ya, terpikat. Orangnya hebat, setia, ya, bahkan dia ini sangat melindungi orang-orang terdekatnya. Terus itu dia juga orang yang sangat gila kerja. Dalam bekerja pun dia terstruktur ya, agar lebih efektif dalam dalam menggunakan waktu ya. Terus juga dia paling tidak suka dengan orang-orang yang tidak rasional baginya. Jadi kalau misalkan dia menurut dia itu nggak rasional tuh orang, dia akan tinggalkan orang itu ya. Dia nggak peduli karena gampang terganggu dengan orang-orang yang tidak rasional. Terus aku lihat di sini dia orangnya dingin ya, penyendiri. Terus orangnya tidak memihak dan orangnya selalu mengikuti aturan, bisa diandalkan ya. Dia kalau udah ngomongin tentang pekerjaan udah serius banget tuh, nggak bakalan bisa diganggu, sulit untuk bisa diganggu gitu ya. Dan aku lihat di sini dia itu tertarik sama kamu karena memang kamu orangnya berintelektual ya, kamu cerdas, pintar, terus juga secara fisik mungkin kamu manis atau cantik, ganteng kayak gitu ya, sesuai dengan kriteria dia lah gitu. Terus juga secara emosional kamu itu mungkin sudah dewasa, bisa mengontrol emosi ya, asik gitu loh. Bahkan kamu itu orang yang selalu bisa mendukung dia dalam proses pencapaian kesuksesan hidup dia gitu. Itu yang dia paling suka sama kamu, karena kamu nggak suka merengek sama dia, karena kamu selalu bisa menilai kalau misalkan dia sibuk kerja berarti memang untuk kesuksesan hidup dia. Jadi kamu nggak banyak merengek atau mengeluh gitu ya. Itu yang dia suka, dan kamu selalu mensupport dia dikala dia sibuk, dia minta untuk tidak diganggu, maka kamu tidak akan mengganggu dia gitu, karena kamu tahu tujuan dia apa gitu, karena kamu selalu mensupport dia untuk sukses gitu. Itu yang dia suka dari kamu. Oke, kalau aku lihat di sini akan ada dua potensi kemungkinan yang terjadi di antara kalian, tapi sebenarnya ini kemungkinan yang bagus semua sih. Keduanya bagus semua ya, keduanya bagus semua. Yang pertama adalah jika kamu memang ingin masih tetap berkembang menjalani hubungan dengan dia, maka masalah apapun, kecemasan, kebencian, atau kesulitan dalam berkembang dalam hubungan kalian, hubungan ini akan membaik. Hubungan ini akan berkembang secara sehat ya. Tapi kalau misalkan kamu asalkan gini dulu, jadi kalau misalkan selama ini memang ada masalah di hubungan kalian dan kalian mau masih tetap bersama, maka yang terpenting adalah kalian mau sama-sama untuk melepaskan keegoisan kalian masing-masing dan sama-sama untuk membangun hubungan ini. Tapi kalau misalkan kalian tidak mau untuk kalau kalian tidak mau untuk bersama kembali, maka kalian akan bisa untuk mengakhiri hubungan ya, dan membuat pilihan yang lebih bermanfaat bagi hidup kalian ya, yang memungkinkan untuk kamu lebih maju. Jadi pilihannya ada dua, kamu lanjut sama dia atau enggak ya. Yang terpenting di sini adalah kalau Four of Pentacles itu memberikan kamu peluang untuk melepaskan rasa takut dan lebih berani untuk bertemu dengan orang, dan coba untuk bersikap terbuka. Mau itu dengan orang baru ataupun orang lama, silahkan kamu putuskan sendiri kamu mau yang mana gitu ya. Intinya di sini kamu mampu untuk melepaskan emosionalnya kamu. Bisa, kalau mau melepaskan diri dari mantan, maka kamu akan bisa melepaskan diri dari mantan. Tapi kalau kamu tidak mau, maka potensinya kamu harus bisa sama-sama bekerja sama dengan pasanganmu ya. Karena kalau aku lihat di sini kalian harus bisa memahami kebutuhan dan kekhawatiran kalian, kamu dan si dia ya. Apa yang mungkin lebih mudah bagi kalian untuk bisa menjalani ya, untuk bisa lebih menjalani dan berempati satu sama lain gitu. Jadi kalian harus pilih yang mana. Kedua-duanya bagus untuk kalian ya. Yang terpenting adalah ikuti kata hati kalian maunya gimana gitu. Mau bersama berarti kalian harus mau sama-sama berjuang, sama-sama berkorban ya. Tapi kalau kalian tidak mau, maka kalian bisa melepaskan energi mantan
gitu. Dan itu keduanya pilihan yang bagus, tergantung dari keinginan kalian. Apa sih yang ingin dia katakan ke kamu? Dia berharap situasinya saat ini berubah. Kalau aku lihat dari si dia masih mau menjalani hubungan dengan kamu. Tapi kalau kamu ya silahkan, kamu mau pilihnya gimana gitu ya. Terus itu, kamu tahu nggak sih betapa beratnya aku melepas kamu pergi seperti ini. Ketika dia sudah melihat kamu bersama yang lain, maka dia akan menyerah. Aku lihat di sini ya. Jadi dia tidak akan memaksamu ya. Tapi kalau misalkan di sini dia lihat kamu masih single, maka dia akan tetap memperjuangkan kamu. Jadi pilihannya memang ada di kamu ya. I lost myself a little while, kata dia ya. Jadi dia tanpa kamu, dia tuh kehilangan kendali atas dirinya. Dia kayak kehilangan arah ya, karena selama ini dia sudah terbiasa dengan kamu yang selalu diperhatikan, selalu disayangi, selalu dimengerti. Sekarang tanpa kamu, semuanya itu hilang gitu. Jadi aku lihat di sini dia kayak kehilangan arah gitu ya. Dia tahu dia telah keterlaluan banget sama kamu ya, sehingga membuat kamu terluka, membuat kamu kecewa. Di sini dia tahu banget. I wonder if you are happy without me. Bahkan di sini dia pun masih kayak waspada, wanti-wanti gitu ya, dengan cara ingin bertanya sama kamu, apakah kamu bahagia tanpa aku sekarang gitu. Jadi kalau misalkan kamu bilang kalau kamu, jadi ini bentuk dari kayak pertanyaan ke dia loh, untuk dia dalam mengambil suatu keputusan nanti ke depannya. Kalau misalkan kamu berkata, ingin menjawab bahwa kamu lebih bahagia dengan dirimu sendiri tanpa dia, maka dia akan meninggalkan kamu. Tapi kalau misalkan kamu tidak juga bahagia seperti dia ya, tanpa kamu, ya dia akan memperjuangkan kamu. Dia akan mencoba untuk kembali untuk kamu, memperjuangkan kamu ya. Aku lihat di sini karena sebenarnya dia masih sayang sama kamu, masih cinta. Jadi tergantung dari kamu, jawaban apa yang ingin kamu ucapkan ke dia gitu ya. Itu akan menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan dia lakukan gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian, so berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.